Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu di sini. Kita membahas bagaimana penggunaan inventor dan penjelasan awal tentang koordinat polar. Pertama, inventor yang sudah ada di laptop dibuka. Ketika ini dibuka, maka muncul tampilan seperti ini. Ketika muncul tampilan seperti ini, anak-anak ibu semua pilih new, ya, pilih new. Kemudian di sana ada template 3, ya, yaitu English, Metric, dan Modizen. Nah, pada template Metric ini akan muncul seperti ini, ya. Ini sheet metal DIN IPT, sheet metal MMIPT, standar DIN IPT, standar MIPT. Ini adalah untuk membuat gambar 3D. Kemudian di sini yang kedua berikutnya adalah IAM, ya, yang ada .IAM di belakangnya IAM. Ini adalah untuk assembly. Kemudian yang ketiga ini ada DWG atau IDW. Ini adalah untuk gambar drawing atau gambar 2D. Kemudian yang keempat adalah standar FMIPN. Ini adalah atau standar DIM IPM. Ini adalah untuk presentasi. Nah, ketika kita menggambar 2D ke 3D, kita menggunakan standar MPT. Ketika ini diklik, ya, ada 2 kali atau diklik create, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilannya. Setelah tampilan ini muncul, maka langkah selanjutnya adalah ke standar 2D sketch. Nah, di sini akan muncul plan-plan, ya. Ini namanya plan XZ. Ini adalah plan XY. Ini adalah plan YZ. Nah, untuk menggambar pilih salah satu plan saja, ya. Nanti pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang koordinat polar, yang juga akan membahas tentang plan-plan ini. Sekarang kita mencobakan plan XY dulu, ya, XY plan untuk gambar soal berikut ini, ya. Pada gambar soal berikut ini intinya sebenarnya kita membahas tentang koordinat polar. Polar itu terdiri daripada panjang dan juga sudut. Tapi kita akan menjadikan soal ini sebagai gambar yang utuh, mulai dari tingkat yang pertama. Oke. Kalau membaca soal ini kita akan membuat 80 kali 80, ya, segi 4, 80 kali 80 dengan extrude setinggi. Extrude itu menambah ketebalan, ya, nak, ya, yaitu 20 kurang 9 berarti ketebalannya adalah 11. Oke, kita kerjakan, ya. 80 dikali 80, di double klik, ya. Boleh finish sketch atau langsung ketik huruf E juga boleh. Ini finish sketch, ibu lakukan yang ini. Kemudian pilih extrude. Berapa extrude-nya tadi? 11, ya, 11. Kita ganti angka 11. Angka 11. Arahnya ini atau arahnya ke sini, pilihan ada pada kalian, ya. Oke, diokekan. Misalnya kita pilih yang direction 2, ya. Kemudian kita lihat soal. Ini belum ke koordinat polar, ya. Kita masih membahas awal saja. Kemudian yang kedua adalah kita membuat, ini soal adalah membuat lingkaran, ya, dengan diameter 60. Nanti di extrude setinggi 9, ya. Kita lanjutkan, arahkan kursor ke sini, klik kanan, new sketch, ya, new sketch. Kemudian circle ini 60, ya, titik 60, ya, finish sketch. Kemudian extrude, ya. Berapa extrude-nya? 9, ya, 9. Oke, kan? Oke. Baru berikutnya ini kita akan membahas tentang
koordinat polar ya. Koordinat polar. Kita baca soalnya dulu ya. Di sini dikasih tahu bahwasanya panjangnya adalah 20, sudutnya 23. Apakah menggunakan XY kita bisa mengetik panjang 20 tab ya dengan sudut 23? Oke, bisa ya. Kemudian berikutnya ini panjang 20 dengan sudut. Nah, sudutnya berapa ini kita lihat ya. Ini 60, satu kuadran bernilai 90. 90 kurang 60 adalah 30. Kalau di sini 30 berarti besaran sudut di sini adalah 30. Ya. Nah, kalau menggunakan kuadran XY, apakah kita mengetik di sini? Kita lihat ya, ke bawahnya berapa nih? 90. Berarti ke sininya adalah panjang 20 dengan sudut 60. Padahal tadi di soal kita sampaikan ini apa? Ini petunjuknya, ini adalah petunjuknya 30 ya. 30 berseberangan. Berarti untuk koordinat plan XY ini di sudutnya adalah 0. Di sini adalah 90. Makanya 0 ke sini adalah 90. Ini 30 ya. Oke, kita lanjutkan. Kita pakai slot ya, 3 point. Slot 3 point, kita lihat soalnya. Berapa R4 ya. R4 berarti itunya adalah 8 ya, diameternya adalah 8 ya. Sudut ini ke sini berapa? 2 isi dengan 20 enter. Kemudian ini isinya yang warna ini diisi dengan 8. Oke, bentar. Nah, ini dia ya. Kita jadikan garis ini supaya tidak buang-buang ya. Kita jadikan aja garis ini sebagai konstruksi atau centerline konstruksi aja ya. Jadi kita nggak perlu buang, konstruksi saja atau centerline juga bisa ya. Buang saja pun boleh ya. Oke. Kemudian kita lihat soal. Ini bagaimana caranya? Ini baru di soal kita langsung menggunakan ini modifikasi. Modifikasi mana yang kita pakai ya? Atau menggunakan pattern, circular pattern ya. Kita pakai circular pattern. Mana yang kita pakai buat ini? Ya, kemudian titik pusatnya mana? Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Oke ya. Kemudian kita finish extrude ya. Kita extrude cut ya. Mana yang mau di extrude cut? Ini sama ini, tingginya 9. Oke, selesai ya. Ini untuk menggunakan XY plane. Berikutnya kita akan memasuki plane XZ ya. Kita klik new, kita tunggu terbuka. Kita ke start 2D, kemudian plane ini ya, plane XZ ya. Kita pilih plane XZ, kemudian gambar tadi ya, kita buat gambar tadi dari awal ya.
supaya lebih paham ya. Ini tadi 80 dikali 80 dengan extrude adalah 11 ya, 11. Oke. Kemudian arahkan ke sini kursor, klik kanan, new sketch. Ini tadi berapa diameternya? 60 ya, 60 dengan extrude setinggi 9 ya. Extrude tekan 9. Masuk kita ke pembahasan kita, yaitu tentang koordinat polar. Ini new sketch ya. Kita pastikan ya pakai berapa sudutnya. Ini line, ketik line. Kalau di soal ini tadi, kalau XY, plan XY tadi kita langsung mengetik angka 23, panjang 20 dengan sudut 23, maka garis bantu ini langsung terbentuk ke sini. Kita coba apakah ya plan ini membedakan. Kita harus mengetik line ya. Kemudian kita ketik panjang 20 dengan sudut 23. Kemana arahnya? Line, kita line. Ini berapa nih? Ini 0 ya. Ini 90. Oke, kita di sini saja. Kemana arah garisnya? Panjang 20 dengan sudut 23 derajat. Bisa ke tadi, ke kiri juga bisa, ke kanan juga bisa, karena nolnya di sini ya. Nolnya itu dari di sini. Sementara yang kita maksud bukan ke sini arahnya. Kalau lihat dari soal, yang dimaksud arahnya ke sini. Maka supaya garis ini terbentuk, bagaimana caranya? Maka inilah yang kita bahas dalam soal pembelajaran koordinat polar. Kemudian dicek ke sini. Ini adalah 90. Berarti kalau mau arahnya ke sini, garis itu dengan panjang 20, sudut 90 ditambah 23. Bisa seperti itu buat, atau ya, atau kita juga bisa ngecek ini ke sini berapa. Ini 180 ya. Oke, 180. Berarti kalau 180 bisa dibuat dengan sudut panjang 20 dengan sudut 180 dikurang 23 berarti 90 kurang 23 berapa? Kurang saja sini. 90 kurang 23. Enter. Nah, bisa ya, sama. Itu 113. Ya, seperti itu. Nah, ini garisnya salah, kita buang. Berikutnya sesuai dengan soal, ini panjang 20 dengan sudut ini ke sini berapa? 0. Berarti ke sini adalah 30. Maka terbentuklah garis ini. Nilainya 30. Berarti di sini panjangnya adalah 20, sudutnya 30. Kalau di sini tadi ya, panjangnya 20, sudutnya adalah ketik 60. Kemudian kita ke plan yang terakhir, yaitu plan ini plan X, yang ini adalah plan XZ, berarti yang terakhir adalah plan YZ ya.
plan YZ. Kita new, apakah plan YZ atau plan, kita lihat yang terakhir yang belum kita pakai ini ya, plan YZ ya, plan YZ sama langkahnya 80. Ini untuk dengan extrude 11. Oke. Kemudian diameter ya. Inti pembahasan kita adalah koordinat polar ya. Dengan extrude setinggi 9. Oke. Nah, new sketch klik kanan ya, new sketch klik kanan. Nah, bagaimana ini? Kita lihat juga panjang 20 dengan sudut 23, apakah membentuk? Sama ya, sama. Ini YZ dengan XY tadi ya, YX ya atau XY, ini sama, ini 23 langsung terbentuk. Kemudian untuk garis yang ke bawah ini bagaimana? Ini panjang 20 dengan sudut 60, sama. Kita lihat, kita pastikan dulu apakah memang seperti itu. Kita delete, kita cek. Ini panjang 20 dengan sudut 60 ya, sama. Sama. Nanti apa perbedaannya? Nanti pada pembelajaran berikutnya kita akan bahas. Demikian penjelasan Ibu untuk masalah plane ya. Ini awal baru. Ini plane tentang koordinat polar. Nanti ada lagi penambahan plane untuk menggambar yang lain itu pada kasus yang berbeda. Berikutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak Ibu pembuatan gambar ini, gambar yang nomor 3 ini. Pembuatan gambar yang nomor 3 ini menggunakan plane XY dan plane XZ. Plane XY dan plane XZ. Berapa garis bantu ini harus dibuat? Panjangnya berapa, sudutnya berapa, panjangnya berapa, sudutnya berapa ya. Demikian penjelasan Ibu, selamat mencoba. Kita akan mencoba dengan soal yang pertama. Ini soal yang pertama. Terima kasih, semangat.